Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Budi Mulia Podcast bersama saya, Ibu Panca. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oh iya, untuk anak-anak ibu yang lagi menempuh penilaian tengah semester genap atau asesmen sumatif, semangat ya, semangat untuk kerjakan dengan jujur dan dengan semangat ya. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik kayak gitu. Dan alhamdulillah kita udah diberi kesempatan untuk PTM lagi. Maka jangan lengah ya, jangan lengah untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar kita bisa PTM seterusnya kayak gitu. Oke, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Sudah ada di tengah-tengah kita seorang ibu ya, seorang ibu guru pastinya, ibu guru yang mungkin bisa dibilang identik gitu dengan SMP Budi Mulia. Loh, kenapa begitu? Karena mungkin ketika kalian baru menjadi siswa dan siswi di SMP Budi Mulia ini sering melihat gitu ya, sering melihat beliau gitu. Ada yang bisa menebak siapa gitu? Oke, langsung saja ya kita sambut. Ini ada Ibu Tari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Oke, tadi seperti yang Ibu bilang ya, bahwa Ibu Tari ini cukup sering dilihat mungkin sama kalian karena Ibu Tari ini adalah wakasek gitu atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum gitu di SMP Budi Mulia ini kayak gitu. Yang biasanya apa Bu? Bikin jadwal pelajaran ya Bu, mengatur dan mengontrol ya jalannya kegiatan belajar mengajar di SMP Budi Mulia ini. Oke, baik Bu, untuk memulai ya bincang-bincang kita hari ini mungkin kita akan berkenalan sedikit lebih jauh lagi tentang Ibu gitu, boleh ya Bu? Boleh. Oke. Jadi yang pertama mungkin bagaimana sih Bu ceritanya gitu waktu itu Ibu akhirnya bisa menjadi seorang guru gitu Bu. Baik, anak-anakku semuanya, seperti yang tadi dikatakan Bu Panca, ya Ibu, Bu Guru yang ada di SMP Budi Mulia. Alhamdulillah saat ini diberi kepercayaan menjadi wakasek kurikulum. Gimana nih Bu, sebelum jadi gurunya? Ditanya Bu Panca begitu boleh. ya. Mungkin Ibu berbeda dengan yang lain ya. Kenapa? Karena umurnya udah termasuk umur-umur yang cukup ini deh, tapi Matang ya. bukan matang ya, gimana ya, sudah cukup lo udah ukuran harusnya guru yang sudah lebih matang, tapi pengalaman di sekolahnya tuh belum banyak karena memang awalannya kalau saya ini diawalinya dengan menjadi gurunya tuh justru di TPQ. Nah, di TPQ. Nah, cuman dengan satu dan lain hal, ketika ada kesempatan dan ketika anak-anak sudah mulai besar, ada kesempatan untuk mau mengajar nggak di SMP ya, alhamdulillah. Jadi disitulah Ibu sudah mulai mengajar di SMP begitu. Oh gitu. Oke, berarti walaupun mungkin belum sempat waktu itu untuk bekerja di sekolah formal, tapi semangat jadi gurunya tetap tersalurkan gitu ya dengan ada TPQ. Berarti di rumah ya Bu saat itu, di rumah Ibu. Masjid. Oh, di masjid. Oke. Iya, lalu kalau untuk di BM sendiri nih Bu, Ibu sudah berapa lama gitu menjadi guru di Budi Mulia ini? Jadi, tadi mulai mengajarnya, kalau mulai mengajar resmi secara formal di unit SMP itu di tahun 2003. Oh, 2003. Padahal lulusnya kan 1992, jauh banget ya. Makanya tadi Ibu bilang baru, yang memang agak unik dari Ibu itu tadi, sekian tahun lebih banyak di TPQ. Nah, 2003 baru mengajar di SMP, nah kemudian di tahun 2008 lah Ibu baru mengajar di SMP Budi Mulia. 2008. Iya, jadi bisa dihitung deh itu berapa ya? Berarti baru sekitar 14 tahun di SMP Budi Mulia. Ya, jadi termasuk yang muda-muda juga deh. Yang muda juga ya sebenarnya. Begitu Bu Panca. Iya, jadi 14 tahun berarti seumur mereka ya Bu, yang anak SMP. Iya benar, mungkin sudah lahir Ibu baru menjadi guru. Iya benar. Iya, jadi untuk itu 14 tahun udah lumayan juga Bu sebenarnya di sekolah ini Ya, gitu. Nah, lalu gimana Bu kesan atau pengalaman Ibu selama di Budi Mulia ini? Alhamdulillah. Nah, tadi tuh dengan latar belakangnya kebanyakan di TPQ, dunianya kan bergeraknya ya ibarat baca tulis Quran, yang begitu ya. Megang teknologinya nggak bisa. Oke. Apalagi kan zaman-zaman Ibu itu kan hanya
kalau skripsi dulu ya pakai bukan pakai Mesin komputer, ketik pakai ya. mesin Iya. ketiknya begitu. Nah, jadi dengan adanya di SMP Budi Mulia ini, alhamdulillah Ibu jadi punya kesempatan untuk belajar banyak, Oh, mengembangkan diri. Yang tadinya nggak ngerti apa itu Excel, apa itu iya, iya, Word, nggak benar. ngerti. Tapi karena di dalam tanda kutip dipaksa, jadi alhamdulillah Ibu jadi bisa punya pengalaman lagi di sana, begitu Bu. Oke. Iya, ya alhamdulillah dengan kemudian mau ya bidang Ibu IPA, mengajar ilmu pengetahuan alam yang dengan dasarnya lulusannya Ibu Mas sebagai pendidikan kimia. Oke. Dulu, tapi karena satu dan lain hal ya karena bisa di IPA coba mengajar. Kalau IPA kan memang ada matematika, ada Biologi, kimia, iya. biologi, Fisika. fisika. Jadi mencoba ke sana. Nah, kemudian dengan adanya itu mencoba berkembang lagi, mencoba belajar lagi, ya sampai saat ini jadi masih tetap guru IPA aku kayak begitu. Oke. Iya, berarti tadi Budi Mulia ini bukan hanya tempat belajar kalian ya, sebenarnya guru-guru juga banyak yang Betul, belajar tempat di belajar sini. saya, Ya, terutama kayak tempat gitu. belajar Ibu. Iya, seperti itu. Pasti berkebersamaan ya Bu, sampai akhirnya saling mengajarkan gitu, sampai akhirnya jadi punya kemampuan yang baru lagi. Oke, lalu Bu, sekolah penggerak Bu, kan cukup sering diomongin juga ya di Iya, di podcast-podcast podcast sebelumnya kemarin. kayak Iya, gitu. betul, Nah betul, itu betul. bagaimana Bu, secara lebih jelasnya mungkin tentang sekolah Iya, penggerak iya, itu iya. sendiri? Ya, oh ya menyambung yang tadi ya, ketika sudah jadi guru, kemudian beberapa tahun kemudian dipercaya menjadi bagian kurikulum, Iya, bagian kurikulum. dan kemudian berkembang dengan banyaknya masukan yang lain. Nah, kemudian sampai dengan tahun 2021 kemarin ya, ada seleksi kepala sekolah penggerak. Nah, Oke. jadi mungkin yang nanti bisa cerita banyak mah mungkin kepala sekolahnya Iya, ya, iya, begitu boleh, ya. boleh. Cuman tadi kan untuk menjawab pertanyaan Bu Panca tentang apa sih sekolah penggerak. Iya, Nah, sekolah penggerak. kebetulan ketika kepala sekolah dari SMP Budi Mulia ikut seleksi, jadi itu bukan gampang. Jadi ini iya, angkatan pertama dari Kemendikbud yang mengadakan sekolah penggerak ini. Mungkin maksud dari pemerintah itu ingin memberikan pembaharuan, ingin memberikan perubahan dengan adanya yang disebut dengan istilah sekolah penggerak. Iya, Nah, kepala sekolah melakukan seleksinya berbagai macam tahap sampai akhirnya alhamdulillah SMP Budi Mulia menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah penggerak. Apa bedanya sih kalau tadi pertanyaan dari Bu Panca, sekolah penggerak itu apa? Iya. Sekolah penggerak ini ingin ingin bergerak lebih baik lagi dengan prinsip kurikulum merdeka mengajar, merdeka belajar yang diluncurkan oleh Bapak Menteri kita Bapak Nadiem Makarim. Di sana inginnya anak-anak punya fokus lebih berkembang, anak-anak bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan potensi dirinya. Diharapkan dengan adanya sekolah penggerak ini anak-anak itu juga belajarnya bisa difokuskan dengan kemampuannya. Oh, maksudnya gini, misalnya dia tadi masih levelnya belum mampu A, nanti ditambahkan oh ya berarti nanti harus disarankan ke levelnya B dan sebagainya. Nah, kalau kita ini namanya, kalau SMP namanya fase D ya. Nah, maksudnya tadi sekolah penggerak, apa bedanya sih sama sekolah biasa? Nah, tadi ini berhubungan dengan ingin mengembangkan siswa, karakter siswa lebih baik lagi. Di situ ada presentasi antara kegiatan pembelajarannya. Yang pertama tentang pengetahuan itu hanya sekitar 70% dan yang menjadi khasnya adalah proyek. Proyek yang kita sebut dengan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, proyek ini tadi di mana siswa akan bisa mengembangkan karakternya, profilnya yang diharapkan dia bisa maksimal dengan pelaksanaan kegiatan tadi. 30% profil. Jadi selaku kurikulum, saya walaupun tadi ya ibarat karena angkatan pertama masih meraba, tapi mencoba menerjemahkan seperti apa sih proyek ya.
maka kemudian sudah dilaksanakan proyek tersebut. Oke. Berarti yang kemarin ada bazar Oh ya, iya, Bu, ada benar, bazar, ya. terus apa namanya, Ada pagelaran gelar. seni Oh ya. iya, benar. Oh iya, tentang hal Oke. itu merupakan proyek yang sudah kami laksanakan. Jadi setiap sekolah dari sekolah penggerak ini wajib melaksanakan 3 proyek. Oh, 3 proyek dengan 3 tema yang dipilih dari 7 tema yang disediakan oleh pemerintah. Dan tadi ini, walaupun tadi sambil meraba, mau seperti apa Iya, sih bentuknya, bentuknya. karakternya seperti apa yang diharapkan. Sementara kan tahun berjalan harus tetap bergerak, Iya, harus bergerak. tetap berlanjut. Nah, maka dipilih 2 tema. Yang pertama itu tema tentang Kewirausahaan. kewirausahaan dan tema yang kedua tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, alhamdulillah seperti yang Bu Panca bilang, waktu itu kita ngadain bazar. Iya, Nah, bazar. di situ anak-anak memang benar-benar sendiri. Mereka merancang. Jadi proyeknya, Bu, kita bikin apa nih? Nah, jadi di situ anak-anak dengan adanya kewirausahaan, mereka berpikir nih, saya mau berwirausaha apa? Apa? Mereka merancang proposalnya, merancang berapa anggarannya, kemudian sampai jualannya, sampai dapat untungnya. Oh iya, intinya ingin mempunyai karakter yang dia tumbuhkan. Apa itu? Dia kreatif, Iya, benar. kemudian dia bisa bekerja sama, gotong Iya. royong, itu yang diharapkan. Dan proyek yang kedua itu yang tadi juga Bu Panca bilang, menyelenggarakan pagelaran. Iya, Kalau pagelaran kita sebut seni. dengan apa namanya? Gebiar Indonesia. Gebiar yang dilaksanakan dengan menampilkan kreasi dari anak-anak untuk kebinekaannya, bahwa di Indonesia ini banyak loh budayanya, Iya. banyak loh seninya yang mungkin kalau kemarin-kemarin mungkin anak, oh iya ya di Kalimantan kok ada tarian seperti ini, Iya. ada makanan seperti Jadi ini. tahu mereka. Nah, jadi harapannya itu dengan proyek itu ketika mereka sudah berkreasi, mereka mempunyai pemahaman, nah diharapkannya tadi karakternya tumbuh dari sana. Begitu Bu, yang sudah dilaksanakan 2 nih, dan masih ada lagi 1. Oke, nanti disimpan dulu, Mbak. Oke deh. Iya, jadi project ya luar biasa bahwa ini formula yang bagus sekali gitu. Jadi nggak cuma secara akademik aja gitu, ada kegiatan-kegiatan yang agar kalian tumbuh gitu, karakter-karakter positifnya gitu ya, Bu, kurang lebih. Oke, lalu setelah terpilih tadi, Bu, sekolah ini sebagai sekolah penggerak, ada kegiatan apa aja, Bu, saat itu? Oh iya, betul, Setelah betul. terpilih. Karena tadi ya fokusnya kepada siswa, maka pemerintah pun juga memberikan arahan-arahan bahwa pertama gurunya Gurunya. memang harus diberikan pembekalan, karena kami Iya. juga jujur kalau tidak, apa sih ini sekolah penggerak? Iya. Ya, maka setelah kepala sekolah terpilih sebagai kepala sekolah Penggerak. sekolah kita, maka para guru diutamakan yang mengajar kelas 7 itu diikutkan diklat. Oh, Nah, diklat di mana itu diklatnya itu dari Maret sampai bulan Juni tahun ajaran sebelumnya itu. Ya memang dengan keterbatasan waktu seperti itu ya, dan Iya. keterbatasan kita diklat itu pembekalan tentang bagaimana pelaksanaan tentang sekolah penggerak. Setelah itu juga ada kegiatan penguatan-penguatan seperti adanya PMO, adanya pelatih ahli. Jadi PMO itu dengan pelatih ahli kita tetap dibimbing. Iya, tetap dibimbing. Kebetulan kalau angkatan pertama ini, SMP Budi Mulia ini tetap mendapat bimbingan langsung dari pemerintah melalui pelatih ahli. Oh, Jadi gitu. setiap bulan diadakan pembinaan melalui kegiatan tadi oleh pelatih ahli. Kebetulan kalau pelatih ahli kita SMP ini Pak Irsan. Dan sekarang posisinya di Malaysia nih. Wih, Nah ini untungnya dengan Zoom, sibuk ya dengan Meet. beliau. Iya. Iya. Dengan Meet ini dari manapun jadi bisa Iya, jadi mengajarnya. bisa. Nah, jadi itu setelah ada PMO juga, dan itu juga ada yang kita sebut dengan kegiatan pembinaannya Lokakarya. Oke. Ini khusus untuk pengembangan sekolahnya ya, Bu Pengembangan Panca ya, sekolahnya. bahwa tadi Lokakarya ini untuk kepala sekolah. Tadi ini dengan kepala sekolah lain setiap bulan berkumpul. Iya. Nah, itu saling membagi pengetahuan, mengembangkan pengetahuan tentang apa yang diharapkan sih dari sekolah penggerak gitu. Dan kalau untuk siswanya, ada juga siswanya tadi, karena tadi ingin fokusnya kepada siswa, maka diharapkan yang adanya namanya perundungan Oh, atau iya, bully benar. itu juga
diharapkan mah nggak ada Nggak ataupun ada, ya. minim lah Minim. seenggak-enggaknya. Makanya dijadikan program juga nih, Iya, Roots namanya ya, Roots yang memang dilaksanakan juga dari awal kita pembelajaran. Jadi adanya anak-anak yang dipilih sebagai agen perubahan, kemudian ikut melaksanakan tadi kegiatan Roots tadi. Dan harapannya sih terus, karena kan memang sekolah penggeraknya juga belum selesai ya, Iya, jadi biar tidak ada perundungan di sekolah. Barangkali begitu. Iya. Cukup jelas ya, penjelasan dari Ibu Tari ini gitu. Lalu tadi Ibu terus tadi ada kata-kata terus selama menjadi sekolah penggerak begitu. Memang berapa lama gitu? Apa maksudnya pendampingannya gitu? Oh iya, betul-betul. Kalau pendampingannya itu targetnya sampai 3 tahun. 3 tahun. Iya, sekolah penggerak ini teken kontraknya tanda Iya, kutipnya begitu katakanlah, ya. iya. Itu 3 tahun. Jadi ya tadi artinya kepala sekolah juga nggak boleh diganti, karena memang kepala sekolah inilah Yang kepala terpilih sekolah kan inilah, beliau gitu ya, ya yang awalnya. kemudian yang menjadi penggeraknya. Ya, penggeraknya juga. Penggeraknya seperti apa sekolah ini diadakan, seperti apa sekolah ini mengadakan program-programnya, Iya. itu diharapkan berlanjut sampai dengan 3 tahun. Oke. Dan mungkin nanti Bu Panca harus tahu, sekolah penggerak ini atau kurikulum ini nanti akan menjadi semua Iya, semua sekolah. se-Indonesia akan melaksanakan ini. Dan kita ya tadi bersyukurnya Budi Mulia terpilih sebagai angkatan pertama yang memang langsung diawasi, yang memang langsung dibina dan Iya, dibina. diberikan banyak-banyak pengetahuan Banyak begitu. Oke. Gitu. Oke, luar biasa ya. Ternyata alhamdulillah Budi Mulia SMP Budi Mulia ini terpilih menjadi pelaksana program terbaru ya dari Kemendikbud yang perubahannya banyak sekali dan itu luar biasa bagus ya untuk anak didik. Nah, mengenai tadi Bu ada profil pelajar Pancasila gitu. Mungkin kita juga sering dengar ya Bu di sekolah penggerak mengenai hal itu. Sebenarnya itu apa sih Bu? Oke, profil pelajar Pancasila. Apa sih ya kok dihubungin sama Pancasila gitu ya. Ini memang program pemerintah. Kalau kita dulu mah sebutnya karakter ya. Kalau di apa namanya di program pemerintah yang sebelumnya penguatan pendidikan karakter. Nah, di sana diharapkan tumbuh karakter-karakter yang baik pada anak-anak. Nah, kalau di profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakternya, yaitu 1, dia berketuhanan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu yang pertama tuh. Memang itu ya. Iya, sila walaupun pertama. apapun program kita, itu tujuannya tetap akan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian karakter berikutnya yang diharapkan yaitu mandiri. Makanya kemarin dengan adanya proyek juga itu kan mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global. Gotong royong serta kreatif. Jadi 6 karakter, 6 profil yang diharapkan tumbuh pada seorang siswa dengan sekolah penggerak ini adalah dia tadi punya 6 karakter tersebut, 6 profil tersebut. Begitu Bu. Oke. Berarti itu juga sebuah nama baru gitu, sebuah brand baru. Nah, berarti kalian nanti setelah lulus disebutnya pelajar Pancasila gitu ya, lulusan dari pelajar Pancasila itu sendiri gitu. Dan sudah dirumuskan lebih jelas lagi ada 6 gitu ya, ada 6 karakter dari pelajar Pancasila itu sendiri. Yang diharapkan bisa tumbuh ya Bu dari proses pembelajaran sehari-hari di kelas maupun yang proyek tadi. Kayak. Nah, lalu Bu, mungkin udah mau terakhir nih ya, harapan Ibu untuk Sekolah Budi Mulia dengan adanya sekolah penggerak ini seperti apa, Bu? Iya. Harapan saya ya inginnya memang ini bisa diterapkan dengan baik. Karena tadi suatu kesempatan bagi kita SMP Budi Mulia untuk berada pada level yang mungkin awalnya bisa akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Oh iya benar. Nah, itu tadi butuh kerjasama dari semua. Dari pihak sekolah, dari pihak yayasan ataupun bagian lapangannya yaitu ada Bapak Ibu guru itu untuk dapat tadi melaksanakan misi sekolah penggerak ini dengan baik. Nah, kalau mungkin juga untuk guru-gurunya tadi jangan takut
untuk terus bergerak, Iya. jangan takut untuk merasa ketinggalan. Karena dengan pengalaman ibu dulu aja, ya ada kesempatan ini, kenapa enggak kita manfaatkan? Karena memang saat ini memang kita harus bertemu dengan teknologi. Iya, Mau benar. tidak mau, kalau kita tidak mau dengan teknologi ya kita akan tertinggal. Nah, cuman tadi teknologinya yang kata orang mah ibarat dua mata pisau Iya, ya. benar. Nah, bagaimana sekarang kita nih sebagai guru tadi bisa menggunakan teknologi itu dengan baik dan memberikan juga kepada siswa bagaimana memanfaatkan teknologi juga dengan baik. Dan untuk siswanya, Iya. jadi gitu juga Bu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Iya, betul Ya, sekali. bahwa kita nih sebagai sekolah penggerak nih, diharapkan tadi kalian anak-anak ibu semua bisa tumbuh karakter-karakter baiknya. Karakter-karakter baiknya itu dari apa? Dari kegiatan pembelajarannya, dari kegiatan proyeknya, dari kegiatan dengan Bapak Ibu guru semuanya. Ayo sama-sama kita bergerak terus menuju kebaikan, jadi menjadi sekolah penggerak yang diharapkan oleh kita semua. Oke, baik. Luar biasa sekali ya teman-teman di sana. Oke Bu, mungkin ya terakhir ini untuk bocoran aja Bu sedikit mengenai kegiatan berikutnya yang akan dilaksanakan di SMP Budi Mulia ini berkaitan dengan sekolah penggerak. Ya, Ada karena apa? memang kan targetnya yang 1 tahun ini harus berjalan ya. Seperti yang tadi yang Ibu sampaikan bahwa proyek kita harus 3. Oh iya, benar. Nah, yang pertama kemarin sudah dilaksanakan 2, berarti masih ada 1 Masih proyek ada lagi 1. yang belum. Dan kita akan melaksanakannya insya Allah setelah PTS ini ya, anak-anakku kelas 7. Berarti kalian akan mulai lagi dengan aktivitas proyek, nanti dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Apa ini harapannya dengan adanya tema ini, anak-anak ibu semua nanti punya gaya hidup yang saat ini dilakukan, tapi akan berkelanjutan sampai nanti kalian dewasa atau kalian menjadi orang yang aktif di masyarakat. Itu 1. Iya. Target lagi untuk roots-nya tadi nih. Oh iya, Nah, betul. roots-nya tadi, walaupun sudah ada program kemarin di semester Gasal dan sudah selesai dengan adanya Roots Day gitu ya. Oh iya, Roots Day itu mereka di panggung mengadakan penampilan, menunjukkan ini kami ada, bahwa kami peduli dengan bully, itu udah pernah dilaksanakan. Iya. Nah sekarang itu juga akan di follow up. Di follow up-nya apa? Para agen perubahan, anak-anak ibu semua. Agen perubahan bukan hanya yang ber-30 Iya, ya, tapi sebenarnya. semua nih harusnya semua Semua. bisa nanti menjadi agen perubahan. Nah itu akan ada kegiatan lanjutannya berupa penyampaian program-program lanjutan yang kemudian tadi harapannya yang namanya bully atau perundungan itu tidak ada di lingkungan kita semua. Apa yang real ataupun yang medsos nih, sekarang udah mainnya iya, medsos betul. banyak ya. Karena Mungkin itu Bu Panca yang dua bisa Oke. diutamakan. Itu dia, kita sudah dengar ya bocoran berikutnya akan ada kegiatan apa aja di sekolah ini. Itu sebagai sekolah penggerak. Untuk kalian kelas 7 siap-siap ya, setelah PTS ini kita akan seru-seruan lagi di proyek kita yang ketiga tadi. Oke, dan SMP Budi Mulia juga sudah buka pendaftaran ya Oh, Bu, sudah iya, mulai iya, buka betul. pendaftaran. Ada unit lain juga sih dari TK, SD, SMA, dan SMK gitu. Bagi kalian yang sedang mencari sekolah, boleh ke Sekolah Budi Mulia ini gitu. Karena mungkin kedepannya bisa jadi semuanya jadi sekolah penggerak ya Bu, insya Allah, amin. Kayak gitu. Jadi kami tunggu ya kalian untuk mendaftar di Sekolah Budi Mulia. Oke, mungkin itu aja Ibu untuk pertemuan Ya, hari ini. terima Terima kasih, kasih Bu Panca, banyak sama-sama. Ibu sudah menjelaskan lebih detail ya tentang sekolah penggerak Belum ini. puas kan? Nanti harus ada Oke, pertemuan iya berikutnya. boleh. Dan nanti bagi kalian yang belum jelas bisa juga tanya di bawah, nanti langsung dibalas kayak gitu. Oke, langsung saja. Ibu semoga selalu sehat dan bisa terus Terima mendampingi kasih, kita semua terima dalam kasih. proses pembelajaran ya Bu, dalam sehari-harinya gitu. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah terus mensupport podcast Budi Mulia ini. Iya, oke. Yang terus mensupport podcast Budi Mulia ini, ajak terus teman-teman yang lain untuk bantu share, bantu like, dan komen. Subscribe juga channel Budi Mulia ini. Semoga bisa turut serta membantu Budi Mulia ini semakin berkemajuan dan terdepan. Seperti itu. Nah, terima kasih lagi sekali lagi untuk kalian yang udah nonton edisi ini sampai selesai. Stay safe and stay healthy buat kalian semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.